begitu Ahok ini jadi calon kepala daerah, jangan-jangan nih, bisa-bisa dia masuk penjara 2 kali. Nah justru Bu Mega, karena sayang sama Ahok, nggak mau Ahok itu masuk penjara lagi. Karena saking sayangnya. Saking sayangnya, dia tahu juga kemampuan komunikasi atau batas komunikasinya Ahok. Kalau kita linear nih, ya, itu Ahok saya yakin punya kedekatan emosional, dianggap kompeten, elektabilitas bagus. Tapi kan Ahok ini kan menyimpan bom waktu. Ya, Bu Mega sadar itu juga. Sadar itu. Ahok sendiri udah ngomong berkali-kali, Bu Mega masih nyuruh saya diam kan. Harusnya Bapak ketemu setiap Muslim itu harus minta maaf. Ya, bukannya mengatakan hal ini biasa saja. Ini ngawur ini orang lo, bos. Lalu apa gunanya minta maaf? Apakah itu dari hati atau sesuai kebutuhan? Hah? Kau harus klarifikasi. Kau sudah menghina Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Pak Ahok juga sudah minta maaf, ya. Tapi minimal jangan mengatakan itu biasa saja. DP Ansor ini, bos, ya. Orang NU Muhammadiyah juga sudah bicara. Anda anggap seperti itu biasa saja. Lalu apa gunanya permintaan maaf Anda itu kemarin? Saya mau tanya, guys. Luar biasa ini loh orang loh. Astagfirullahalazim. Jadi kalau ada manusia yang menghina Nabi, itu dia lebih hina daripada anjing. Apalagi ngebandingin Nabi dengan pemuda nganggur. Hei, calon wakil gubernur Sinting. Lalu ente sebut Nabi yang ngelamar Sayyidah Khadijah, itu ente sebut pemuda nganggur gitu. Yang nganggur tuh ente. Sampai nyari kerja di Jakarta. Gini amat ya ente nyawagup. Baru calon aja kayak gini. Janda kaya tolong nikahi pemuda yang nganggur. Coba, ingat Khadijah nggak? Tahu Khadijah kan? Dia kan bola merah. Nikahi siapa? Yang Nabi waktu itu belum jadi Nabi. Yang Lembong itu ada yang menyebabkan kriminalisasi karena politik. Tentu itu analisis yang wajar saja. Tapi untuk kasusnya itu sendiri yang masyarakat mengatakan itu Tom Lembong nggak ada korupsinya karena tidak ada aliran dana ke Tom Lembong. Nggak bisa. Di dalam hukum korupsi itu tidak harus ada aliran dana. Rumusnya itu memperkaya diri atau memperkaya orang lain. Termasuk perusahaan-perusahaan yang diberi lisensi. Kalau itu dapat keuntungan secara tidak wajar, korupsi, unsur pertama terpenuhi. Unsur kedua, dengan cara melanggar hukum, melanggar aturan yang sudah ditentukan. Dan tentu lalu dihitung kerugian negara atas ini semua berapa. Kalau itu tidak ada debat bahwa unsurnya nampaknya sudah terpenuhi. Untuk Tom Lembong itu jadi tersangka. Pak Anies, anak abah gimana nih? Katanya dulu Pak Tom Lembong itu karismatik, cerdas, intelek, berwibawa. Taunya pejabat korup. Gimana sih yang kalian bangga-banggakan ini? Kok bisa jadi co-captainnya timnas Anies Caimin dulu? Ya kan ternyata ada dugaan dulu korupsi impor gula pada saat menjadi menterinya Pak Jokowi. Pantesan Pak Jokowi ganti dulu. Karena ini nggak main-main kawan-kawan. Bayangkan kerugiannya mencapai 400 miliar rupiah. Banyak kali itu kawan-kawan. Aduh, bisa bantu banyak orang yang nggak mampu. Ya kan? Apresiasi setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Mantap. Lanjutkan. Kemarin tangkap hakimnya Ronald Tanur. Ya, karena vonis bebas itu. Yang ada dugaan terima duit. Terus sekarang ditangkap si Pak Tom Lembong ini. Dan kerugiannya mengerikan. Jadi Pak Prabowo jadi presiden, makin banyak pejabat korup yang berhilangan. Mantap. Terakhir untuk Pak Tom Lembong yang kata anak Abah Arif bijaksana luar biasa, canggih-canggih, gigi-gigi. Selamat menikmati hidup dalam sel. Sumpah gue gak ngerti lagi sama anak-anak Abah. Kalian lihat ini, inilah bahayanya Imam Mahdi palsu itu guys. Sudah jelas-jelas koruptor, masih aja didukung. Nah, auzubillahi min dzalik. Semoga kalian yang mendukung orang melakukan tindakan kejahatan seperti koruptor ditempatkan di tempat yang sama di akhirat nanti. Kalian bayangin gimana hancurnya bangsa kita ketika kita dipimpin oleh sosok pemimpin yang mendukung apalagi mendoakan seorang koruptor.
Gara-gara Anies Baswedan seorang koruptor dianggap menjadi korban. Ini gimana ceritanya, Nis? Proses penyelidikan itu nggak bisa 1 bulan, nggak bisa 1 minggu, bertahun-tahun baru ditetapkan sebagai tersangka. Kalau statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka, berarti sudah ada datanya, sudah ada buktinya. Mereka lebih cerdas daripada kalian, anak abah. Dan sekarang gimana ceritanya seorang pencuri didukung, disemangatin, malah didoain. Istighfar loh, Anies. Kalau seandainya diajak oleh Prabowo Subianto bergabung ke kabinet, apakah Pak Anies Baswedan bersedia membuka diri, Pak Anies? Ya, saya rasa lebih bijak kalau saya merespon sesudah ada ajakan. Kan tidak patut saya mengatakan ya atau tidak, padahal ajakannya aja tidak ada. Belum ada. Jadi saya rasa kita hormati justru dengan tidak berspekulasi. Tapi kita hormati karena sekarang ini yang berada di dalam koalisi itu saja jumlahnya sudah amat banyak. Ya. Jadi kita tunggu ketika nanti ada pembicaraan, baru pada saat itu saya akan menyampaikan respon. Jadi itu saya rasa etikanya begitu. Oke. Masih menunggu ada ajakan atau tidak. Tapi kalau misalnya nanti ada ajakan, apakah akan menerima itu, Pak Anies? Ya jangan berandai-andai, belum dengar gitu. Kemarin pendukung Anies sama pendukung PKS, saudara di Twitter sama-sama perang lawan Fufu Fafa. Lu tahu Fufu Fafa? Gua kira nggak tahu. Sekarang saudara pendukung Anies sama pendukung PKS dia ribut, ya Fufu Fafa girang, betul? Betul? Nah, sekarang saya mau tanya, yang mesti diserang, nih saya mau tanya, jujur jawab dan kompak, yang mesti diserang PKS atau Fufu Fafa? PKS atau Fufu Fafa? Baik, sekarang saya mau tanya lagi saudara, yang mesti diserang saudara, pendukung Anies atau Fufu Fafa? Yakin? Fufu Fafa bapaknya, aminnya, adiknya, kakaknya. Itu yang kita ganyang habis-habisan, betul? Ini yang diganyang pengikut Anies, iya. Yang diganyang pendukung PKS, iya. Presidennya Fufu Fafa, rakyatnya nyonyo. Ayo ganyang Fufu Fafa, ganyang Fufu Fafa sekarang juga semua. Ayo ganyang Fufu Fafa, ganyang Fufu Fafa sekarang juga. Lagi, ayo ganyang Fufu Fafa, ganyang Fufu Fafa sekarang juga. Mujahidin medsos, ayo bongkar habis-habisan kebobrokan Fufu Fafa. Jangan sampai kita dipimpin oleh Fufu Fafa, betul? Takbir! Anies itu tidak menggebrak. Tidak pernah ketika diserang itu, kau salah mengatakan tentang aku begini-begini. Tidak pernah ada. Dia nyeringis dan senyum. Ya senyum, kiri kanan senyum, kiri kanan senyum. Dia tidak punya watak menggebrak. Dan dia mengatakan ingin menjadi tokoh perubahan. Ya nanti dulu, jangan ditipu. Saya mengerti. Perubahanmu dalam politik Indonesia itu apa? Katakan. Dia tidak pernah mengatakan. Ya karena dia nggak bisa mau mengatakan apa. Mesti ada perubahan. Ya perubahannya itu apa? Fokusmu itu di mana? Ada titik fokus. Untuk menyatakan ini saja dia tidak bisa menyatakan. Tidak bisa menyatakan. Lalu selalu ingin membawa perubahan. Oh ya perubahan. Pak Anies ingin meninggalkan kondisi ini. Tapi mau menuju kemana? Ya perubahan mau kemana, Bung? Perubahan mau kemana, Bung? Jangan menipu orang-orang yang mengerti tentang perubahan. Profil pemilih Pak Anies dan Pak Ahok ini serupa karena sama-sama militan, sama-sama merekam, punya kolektif, memori kolektif bahwa Anda berdua adalah gubernur yang berkinerja baik gitu.
Dan masing-masing yang juga tidak mau memilih sama, hampir sama besarnya, 17% dan bedanya cuma di 0,8%. Yang memilih pasti memilih Pak Anies, udah pasti nggak mau memilih Pak Ahok. Yang mau memilih Pak Ahok udah pasti nggak memilih Pak Anies. Jadi kalau rematch ini terjadi Pak Ahok nggak khawatir akan pembelahan seperti dulu? Nggak kasihan sama Jakarta? Bukan, dulu juga pembelahan penyebabnya siapa? Kan balik lagi kan. Ini kan bukan soal persoalan karena takut ini kita lari. Kita nih harus kasih edukasi kepada masyarakat. Nggak akan ada terjadi pembelahan kok. Anies tidak pernah menggunakan politik identitas. Itu fakta. Jadi yang menggunakan politik identitas yang pertama kali itu adalah Ahok. Nggak boleh, silakan buka. Maksudnya gini, saya ini minoritas 3 kali. Kan disebutkan Ahok itu kan. Saya Cina, saya Kristen, saya orang dari Sumatera, minoritas 3 kali. Jadi yang mengangkat isu-isu identitas ini justru Ahok. Jadi sebenarnya yang harus kita teliti kalau secara faktual, kenapa Ahok mengangkat isu politik identitas? Dia ingin mengkapitalisasi keminoritasan itu supaya memunculkan sentimentasi positif terhadap dirinya. Dan dia playing victim terus. Yang nggak bisa dia kontrol kata-katanya, yang membuat dia terpleset dalam permainan itu. Dan itu terbukti, dia selalu mengglorifikasi, mendengungkan bahwa dia minoritas. Itu selalu ada itu. Yang itu sebenarnya nggak ada. Politik identitas itu sudah ada sebelum Anies ikut kontestasi jadi calon gubernur. Waktu Anies masih menteri sudah ada itu. Saya Muslim, saya pilih Ahok, gitu. Sudah ada. Ini politik identitas. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies penghargaan, ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia, saya undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, yes okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Itu Muhaimin Iskandar pasti akan menjadi tersangka. Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK. Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Firm itu ya? Firm, karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Nah, lalu disebut yang masif itu apa? Sepak bola, voli, bulu tangkis, sirkuit itu tidak ada. Nah, lalu BPK minta ini supaya didalami, ada indikasi tidak benar. Nah, setiap ini mau didalami, ribut. Katanya mau menjegal Anies gitu. Sehingga sekarang ya kalau pertimbangan politisnya begitu, saya bilang silakan aja KPK. Tapi kalau Anda tanya ke saya, bukan bahkan saya ya, KPK itu kan banyak. Kalau Anda tanya ke saya, Anda pedulikan itu tegakkan. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan. Dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing ya, Anda tuh menyesatkan. Itu aja ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Mas Anies. Mas Anies, masa sih angin kok sampai nggak punya KTP lo ya? Angin keluar, angin masuk, angin keluar, masuk angin dodo ya, angin puting beliung, wes angin-anginan itu kok semua bisanya nggak punya KTP itu loh ya. Angin dari Jakarta ke Lampung ke Sumatera ke Jawa itu ya, kok bisanya liar begitu?
Sama seperti air hujan ya, air hujan itu yang banjir itu bukan banjir ya, itu air parkir ya, air yang parkir Mas Anies, Mas Anies. Mau punya pemimpin yang seperti itu ya, mau punya pemimpin yang seperti itu, dikiranya rakyat ini bodoh semua kali ya. Air hujan jatuh ke bumi, nggak boleh masuk gorong-gorong. Yang banjir itu bukan banjir, itu parkir, Mas Anies, Mas Anies. Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih. Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu ya. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Nggak ada. Jakarta amburadul, mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia. Anies itu perbual. Kayak mana apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi. Pembangunan apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada. Masjid aja nggak dibangun. Mau ibadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun di Jakarta. Anies, siapa belakangnya? Oligarki, satu. HTI, FPI. Masa Indonesia bukan cari orang Yaman. Indonesia cari nyaman. Jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anies, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuman itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan Kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Dulu janjinya apa ya? Mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini
Lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Rizik Syihab kembali mengaum. Aumannya sih memang tidak terlalu menggetarkan karena kabarnya dia sebenarnya sedang sakit. Tapi yang penting dia mengaum untuk menarik perhatian masyarakat bahwa dia masih ada untuk memperjuangkan negara Islam. Terus terang apa yang disampaikan Rizik perlu mendapat perhatian khusus. Baru kali ini Rizik tampil kembali di depan massa pendukungnya untuk memperingati aksi 212. Mudah-mudahan Anda masih ingat ya dengan aksi 212 yang adalah sebuah unjuk rasa masif di Jakarta pada 8 tahun yang lalu yang bertujuan memenjarakan Ahok yang dituduh menjadi penista agama Islam sekaligus mencegah sang gubernur terpilih untuk melanjutkan masa kepemimpinannya. Penyelenggara aksi 212 itu mengklaim jumlah peserta aksi mencapai 7 juta orang yang datang dari berbagai kota. Tentu saja klaim itu berlebihan, tapi memang ratusan ribu warga di hari-hari itu berhasil menunjukkan kekuatannya sebagai prajurit Islam yang tak bersedia memaafkan Ahok. Aksi tersebut sukses mencapai tujuan. Ahok dipenjara dan Anies Baswedan menang menjadi Gubernur DKI 2017-2022. Aksi 212 juga berhasil membangun kesan superioritas umat Islam di Jakarta. Di tahun-tahun selanjutnya, hampir di setiap tahun berlangsung peringatan 212 di Jakarta. Namun, gemanya menjadi tak besar seperti di tahun pertama itu karena Rizik sendiri melarikan diri ke Saudi akibat tuduhan kasus video mesumnya dengan Firza Hussein. Dia berada di Saudi sampai 2020, namun kemudian dia dijerat kasus hukum lagi sehingga dipenjara sampai 2021. Pada intinya ada 3 hal pokok yang dia sampaikan. Pertama adalah soal pemerintahan Prabowo, soal keluarga Jokowi, dan satu lagi yang terpenting menurut saya adalah soal perlunya hukum Islam ditegakkan di Indonesia. Terkait Prabowo, dia menunjukkan dukungannya.
Dia bilang pemerintahan Prabowo jangan diganggu dan harus diberi kesempatan. Rizik minta Prabowo untuk membersihkan pemerintahannya dari orang-orang bermasalah. Dalam kaitan itulah dia kemudian bicara juga soal Jokowi dan Gibran. Dengan keras Rizik mengatakan, tidak peduli siapapun apakah itu Jokowi atau Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Takbir, kata Rizik dibarengi oleh tepuk tangan masa pendukungnya. Namun bagi saya yang terpenting dari pidatonya adalah penegasannya soal agama. Secara jelas, Rizik masih bermimpi untuk mengislamkan Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Secara tegas dia mengatakan bahwa seluruh umat Islam harus selalu memiliki keyakinan bahwa ayat suci selalu berada di atas konstitusi. Rizik juga mengingatkan bahwa aksi 212 yang diperingati itu adalah aksi untuk menegakkan ayat suci. Dalam pidatonya, Rizik mengingatkan, kalau mau Indonesia berkah, harus beriman dan bertakwa. Indonesia harus tunduk kepada hukum Allah. Ayat suci yang dimaksud Rizik adalah ayat-ayat dalam kitab Al-Quran. Menurut Rizik, ayat konstitusi seperti Undang-Undang Dasar 45 adalah hasil pengetahuan yang dimusyawarahkan sesama manusia. Karena itu, harus sejalan dengan ayat suci. Ayat suci akan selalu dan senantiasa ada di atas konstitusi. Ayat suci adalah wahyu ilahi, tidak boleh diganti, tidak boleh direvisi, wajib untuk dipatuhi, ditaati, harga mati, katanya dengan hard tegas. Jadi jangan mimpi Indonesia berkah, kata Rizik, kalau hukum Allah dilecehkan. Jangan mimpi Indonesia berkah kalau hukum Allah ditinggalkan. Jangan mimpi Indonesia berkah kalau Al-Quran di belakang, katanya. Jadikan Indonesia taat kepada Allah dan Rasulnya, ujar Rizik. Tidak boleh ada ayat konstitusi dimanapun, kapanpun yang bertentangan dengan ayat suci yang kuat. Saya tekankan sekali lagi pada saat ini, jangan pernah mundur untuk menegakkan Islam. Jangan pernah mundur menegakkan hukum Allah, ujarnya, yang disambut gegap gembita oleh peserta aksi. Bahwa Rizik secara khusus menyebut Jokowi dan Fufu Fafa dalam pidato ini menunjukkan betapa besarnya kebencian Rizik pada sang mantan presiden. Sekedar catatan, September lalu Rizik dan kawan-kawannya mengajukan gugatan perdata 5,2 triliun rupiah melawan Jokowi. Jadi bila sekarang nama Jokowi kembali dikumandangkan, itu adalah ungkapan kebencian yang bisa diperkirakan. Saya Muslim, namun saya ingin mengajak Anda semua untuk bersama-sama menolaknya. Dia ingin agar umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi, dan itu sangat bisa menimbulkan persoalan-persoalan sangat serius bagi bangsa Indonesia. Rizik secara tegas berusaha meyakinkan bukan saja pendukungnya, melainkan juga umat Islam di Indonesia untuk menegakkan hukum Islam di Indonesia. Ketika dia mengatakan ayat suci di atas konstitusi, dia sedang bicara soal menjadikan Indonesia sebagai negara yang tunduk pada hukum Islam, atau dengan kata lain menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Apa yang terjadi terkait aksi 212 pada 2016 itu adalah contoh yang baik. Rizik percaya bahwa Al-Quran mengharamkan umat Islam memilih pemimpin non-Islam. Padahal konstitusi Indonesia menetapkan semua warga dengan latar belakang agama apapun bisa menjadi presiden Indonesia. Selain soal memilih pemimpin, ada banyak ayat Al-Quran lainnya yang kalau hendak ditegakkan akan menimbulkan persoalan. Dari soal pengaturan warisan buat perempuan, ayat soal poligami, ayat soal hijab, ayat soal kewajiban memerangi orang kafir, dan rangkaian ayat bermasalah lainnya. Karena menurut Rizik, ayat suci harus lebih tinggi daripada konstitusi, dia merasa berhak melakukan kampanye berskala besar untuk membatalkan pencalonan Ahok. Untung buat Rizik, Ahok saat itu mengucapkan pernyataan tentang Al-Maidah yang digoreng sehingga seolah dia melecehkan Islam. Ahok sudah minta maaf tapi tak dipedulikan. Rizik dan kawan-kawan mengabaikan permohonan maaf itu karena yang sebenarnya merupakan tujuan mereka adalah menggagalkan pencalonan Ahok, karena mereka percaya menurut Al-Quran umat Islam tidak boleh memilih pemimpin non-Islam. Karena itu saya merasa kita semua harus terus memperhatikan gerak langkah dan manuver Rizik dan kawan-kawannya. Yang jelas mereka sudah mulai mendekat ke Prabowo.
Karena itu saya harapkan Pak Prabowo dan pemerintahannya bisa mencegah jangan sampai kehadiran Rizik dan kubunya justru merobek tenun kebangsaan yang sedang dirajut bersama. Kemungkinan satu-satunya yang menggunakan politik identitas adalah hanya Anies Baswedan. Pertanyaan itu lantas saja menimbulkan amarah di kubu Anies, salah satunya dari kelompok khilafah. Orang kepercayaan Anies menyatakan politik identitas adalah framing yang selalu dibangun untuk menyudutkan, padahal selama kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur tidak sekalipun Anies membeda-bedakan warga berdasarkan agama dan ras. Buat saya, apakah benar menyebut politik identitas itu adalah sekedar framing untuk menyudutkan Anies? Saya akan membantah pernyataan itu. Kubu Anies terus berusaha mengaburkan makna politik identitas. Mereka berulang kali bilang bahwa identitas adalah hal yang alamiah dalam kehidupan manusia. Jadi apa salahnya dengan menonjolkan identitas keislaman seorang calon presiden? Tapi saya yakin Anies tahu yang dimaksud dengan politik identitas adalah politik yang menggunakan agama sebagai alasan mengapa seorang kandidat harus dipilih atau mengapa seorang kandidat jangan dipilih. Politik identitas ini sangat berbahaya. Politik identitas membuat masyarakat menjadi tidak rasional dalam berpolitik. Yang menjadi faktor utama dalam politik identitas adalah agama. Seorang kandidat akan dipilih karena agamanya, terlepas dari apakah dia melakukan korupsi atau melakukan pelanggaran HAM. Ketika politik identitas digunakan, maka ini akan berpotensi konflik, karena usai pemilihan, konflik itu akan terus berlangsung dalam waktu yang lama. Masalahnya, ada alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas, yang memang dikatakan normal ketika menjabat sebagai gubernur DKI. Dalam proses menjadi gubernur, kubu Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok. Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok, sampai akhirnya Ahok dipenjara. Jadi ada track record sebelumnya bahwa Anies bisa menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuannya. Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas karena ini memang keunggulan komparatif dari Anies. Dia mungkin saja seorang doktor dari Amerika Serikat, tapi rekam jejak kepemimpinannya sangat tidak bagus. Dia gagal sebagai rektor Paramadina, gagal sebagai menteri, dan gagal sebagai gubernur. Jadi agama digunakan untuk membangun dukungan terhadap Anies. Itu saja opini saya. Pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Johannes Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.